Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang bertema integrasi nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Alia Zudianti dengan NIM K7120026 dari Prodi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya membuat video pembelajaran ini karena ingin memenuhi tugas perkuliahan saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum memulai video pembelajaran, saya akan menampilkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube yang berhubungan dengan integrasi agar teman-teman mengerti sebelum memasuki video pembelajaran makna integrasi tersebut. Dan selamat menyaksikan. Just look forward. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Karena lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa. Nah, setelah teman-teman menyaksikan video sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengerti apa kata integrasi itu sendiri? Nah, di sini saya akan membahasnya dalam sebuah video pembelajaran yang saya ambil yang berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional. Sebelum mengetahui definisi secara umum, saya akan menjelaskan kata integrasi itu diambil dari bahasa apa dan berarti apa. Kata integrasi itu sendiri diambil dari kata integrate dari bahasa Latin yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara kata nasional diambil dari kata nation dari bahasa Inggris yang berarti bangsa. Sehingga definisi integrasi nasional itu sendiri yaitu proses mempersatukan perbedaan yang ada pada sebuah negara sehingga tercapainya keserasian dan keselarasan secara nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua ada pengertian integrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Sojati Jiwadono. Menurut Sojati Jiwadono, integrasi adalah cara bagaimana kelestarian nasional dalam arti luas yang dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua ada Dr. Nazaruddin Syamsuddin.
Menurut Nazaruddin Syamsuddin, integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua akses kehidupannya seperti akses sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Yang ketiga ada Jeroen Weiner. Pengertian integrasi berikutnya ini menurut Jeroen Weiner. Menurut Jeroen Weiner, integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua akses kehidupannya seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Hampir sama. Selanjutnya, ada Safroddin Bahar. Menurut Safroddin Bahar, integrasi adalah pembauran yang diartikan sebagai membuat untuk atau menyempurnakan dengan cara menyatukan unsur-unsur bangsa yang mulanya terpisah-pisah. Selanjutnya ada syarat integrasi nasional. Yang pertama, ada anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, ada terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, ada norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Yang keempat, ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi aman yang kuat. Yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang terakhir, yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Selanjutnya ada tantangan dan ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kurangnya toleransi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang keempat, ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional. Yang pertama yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.
Yang kedua, dengan adanya berbagai perbedaan di Indonesia, maka dibutuhkan pemersatu bangsa, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain sehingga masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan secara damai. Nah, teman-teman kan sudah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan saya. Terima kasih yang telah menyaksikan, terima kasih yang telah memberikan partisipasinya untuk menonton dan meluangkan waktunya untuk menonton. Jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.